Umumnya orang beranggapan hidup zero waste atau hidup nol sampah hanya sebatas mengurangi sampah kemasan sehari-hari, kemudian melakukan pilah sampah supaya tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun berdasarkan pengalaman kami menjalankan hidup zero waste sejak tahun 2012, zero waste tidak hanya sebatas pilah sampah saja, tapi juga bagaimana sejak awal kami memilih barang untuk dibeli itu memilih yang dampak kerusakan lingkungannya itu paling minimal. Contohnya adalah produk-produk yang kami pakai di kamar mandi. Ada tisu, kemudian ada sampo, ada sabun, ada pasta gigi yang dari sejak proses pembuatannya sudah menghasilkan dampak lingkungan di luar sampah kemasannya. Nah, mau lihat bagaimana kami menerapkan zero waste di kamar mandi? Yuk, mari. Tanpa kita sadari, produk-produk yang kita pakai setiap hari, seperti produk-produk yang kita pakai di kamar mandi, itu mencemari lingkungan, tidak hanya dari sisi kemasannya saja, tapi juga dari kandungannya. Contohnya sampo. Nah, ini sampo yang kami pakai. Ini tidak mengandung paraben, tidak mengandung sulfat. Nah, ini tidak mengandung SLS. Ini belinya itu memang di kemasan 1 liter gitu ya, di botol 1 liter tapi refill. Lalu yang kedua adalah sabun. Sabun juga sama ya, hampir semua dikemas dalam kemasan sekali pakai, baik itu sabun batang maupun sabun cair gitu ya. Setelah sabunnya habis, kemasannya langsung dibuang di tempat sampah, kemudian jadi masalah lingkungan. Ini sabun yang kami pakai, salah satu sabun yang kami pakai ini sekarang bentuknya soft bar. Nah, sabun batang ini tidak hanya untuk tubuh tapi juga bisa digunakan untuk wajah gitu. Jadi belinya itu kemasannya dia dibungkus oleh kemasan dibikin dari singkong yang kemudian setelah itu bisa dikompos. Lalu yang ketiga ada pasta gigi. Sebenarnya kegiatan menggosok gigi ini nggak hanya pasta giginya ya, tapi juga ada sikat giginya. Sikat gigi yang biasa dijual di pasaran berbahan plastik gitu ya, baik batang dan bulunya, kemudian juga dikemas dalam kemasan plastik dan kertas sekali pakai, sehingga pada saat sikat giginya sudah tidak dipakai menjadi sampah, kemudian kemasannya pun menjadi sampah. Akhirnya kami berusaha untuk mencari penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Kami beralih menggunakan sikat gigi berbahan bambu gitu ya, yang dijual dengan kemasan kertas yang bisa digunakan kembali kemudian dikompos gitu ya. Kemudian untuk pasta giginya juga sudah banyak sekali dijual yang kandungannya itu ramah lingkungan dan dijual dalam kemasan yang bisa digunakan lagi. Lalu yang keempat adalah tisu. Nah, tisu ini jarang sekali diperhatikan nih sampahnya gitu ya. Orang cenderung gampang untuk menggunakan tisu karena tidak merasa bahwa tisu bekasnya itu mencemari lingkungan gitu ya. Ini adalah pengganti tisu di rumah kami. Kami menggunakan lap kain yang ada di rumah. Ada yang dari lap kain saat anak kami bayi, ada juga yang dari souvenir pernikahan. Nah, setelah habis pakai kami cuci, dijemur, kemudian bisa digunakan lagi dan berulang terus gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang produk yang kita pakai gitu ya sebulan sekali, pembalut yang sebenarnya juga kadang kurang diperhatikan gitu ya, bahwa sebenarnya juga memberikan dampak kerusakan lingkungan. Nah, ini adalah pengganti pembalut sekali pakai. Saya pakai pembalut kain, jadi setelah dipakai bisa dicuci, dijemur, kemudian digunakan lagi berulang kali. Nah, selanjutnya selain produk-produk yang kita pakai di tubuh, di dalam kamar mandi gitu ya untuk membersihkan diri, ada juga gitu ya produk-produk untuk membersihkan kamar mandinya yang juga menjadi isu lingkungan gitu ya, karena menghasilkan sampah dan limbah. Contohnya adalah pembersih kloset gitu. Nah, pembersih kloset juga umumnya dijual dalam kemasan sekali pakai gitu ya. Setelah isinya habis, kemasannya menjadi sampah dan kandungannya itu tidak bisa terurai di alam. Nah, ini adalah cairan serbaguna, cairan pembersih serbaguna yang saya gunakan yang dibikin dari limbah dapur, Ecoenzyme. Ini dibikin dari
kulit buah naga dan gula jawa. Nah ini nanti tinggal dicairkan dengan air untuk membersihkan kloset dan menyikat lantai kamar mandi. Ini juga saya pakai untuk mencuci pakaian. Nah untuk sikatnya, ini sikatnya sudah berusia 7 tahun gitu ya, dari pertama kali beli itu masih kita pakai karena masih bisa untuk menyikat, fungsinya masih baik. Namun gagangnya tuh patah gitu. Nah gagangnya ini juga tidak kami buru-buru buang, tapi kami alih fungsikan menjadi benda lain. Tadi adalah tips dari saya bagaimana kami berusaha mengurangi dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dari produk-produk yang dipakai di kamar mandi. Terima kasih.